Halo semuanya, kembali lagi di vanselectronic.com. Kita akan membahas lagi tutorial bagaimana cara desain PCB. Namun di sini saya nggak akan desain PCB-nya, dimana tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara ekspor desain kita dari aplikasi Eagle PCB menjadi file Gerber. Jadi file Gerber ini kita akan ekspor untuk kirim cetak. Misalkan kalian mau kirim cetak ke Cina. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube ini dan mampir ke website kita yaitu vanselectronic.com ya. Kalian bisa cek untuk baca-baca artikel seputar elektronika dan dunia teknologi lainnya. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke pembahasan, apabila kalian sedang mencari jasa cetak PCB dengan kualitas yang bagus dan murah, kalian bisa mencoba PCBWay. PCBWay merupakan perusahaan profesional jasa cetak PCB, dan selain itu, PCBWay juga melayani perakitan rangkaian elektronika dengan kualitas industri tentunya. Kalian dapat melakukan pemesanan dengan sangat mudah melalui website resminya di pcbway.com. Hanya mulai dari $5 saja, kalian sudah bisa membuat desain PCB kalian menjadi bagus tentunya. Saat ini, PCBWay sedang mengadakan promo $5 gratis prototipe. Untuk mendaftar, kalian bisa melakukannya di link deskripsi di bawah. Oke semuanya, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Eagle. Jadi aplikasi Eagle itu seperti ini ya. Ini aplikasi Eagle-nya saya menggunakan versi CatSoft, yaitu Eagle 7.70. Nah, ini masih CatSoft, dan kemudian sekarang udah ganti, yaitu versi 8 ke atas itu udah ganti menjadi Autodesk yang ikonnya kuning, yaitu CatSoft itu sama Autodesk itu adalah perusahaannya. Yang CatSoft udah lama diakuisisi sama Autodesk, sekarang jadinya Autodesk. Jadi kalian bisa pilih yang mana, download aja langsung gratis. Kalau yang ini udah nggak diproduksi sepertinya, kalian bisa cari aja di Google. Saya nggak akan ngasih linknya. Oke, langsung saja buka aplikasinya, dan kemudian di sini saya asumsikan kalian sudah punya file desain PCB-nya atau BRD-nya, terserah kalian. Di sini saya akan menggunakan file desain dari OSU yang kemarin kita bahas di artikel terakhir dari Vanselectronic. Jadi ini kita akan buat. Yang ini kedepannya saya udah desain lagi, yaitu versi RGB sama full double layer ya. Jadi double layer, jadi nanti desainnya seperti ini. Nah, ini adalah file desain saya yang untuk file OSU. Jadi kalau saya ratnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Full. Oke. Sebelum masuk kita tutorialnya, kalian harus kenal dulu apa itu file Gerber. Jadi file Gerber itu adalah file dimana file ini akan mendesainkan layout kita ini, file kita ini menjadi file seperti macam file vektor di Corel. Jadi udah paten, kita nggak akan bisa ngedit lagi di situ, kecuali memang ada sih bisa perubahan sedikit-sedikit. Cuma di situ file Gerber itu banyak keuntungan teman-teman. Jadi file Gerber itu salah satunya untuk CNC, jadi kalau di Cina itu pasti dirubah, nanti kalian kirim file desainnya pasti dirubah jadi Gerber. Jadi untuk CNC atau metode misalkan milling itu yang CNC pakai ya kayak di kayu dipahat gitu. Nah, kemudian kita bisa tentukan secara permanen. Jadi untuk layout depan ini apa, tulisannya apa, PCB-nya yang mana, layarnya kan banyak di Eagle ini kan banyak. Jadi kalian tentukan yang mana bagian depan itu nanti bisa. Nanti nggak akan repot orangnya yang pihak cetaknya. Soalnya di Indonesia sendiri itu biasanya dimintanya file PCB-nya. Kenapa? Secara internasional udah distandarkan pakai file Gerber. Kenapa? Harusnya agar melindungi hak cipta. Misalkan kalau desainnya kalau seperti ini kan gampang didesain ulang. Tapi kalau bayangkan motherboard komputer yang jalurnya lebih ekstrim dari ini, itu kan butuh waktu untuk desain. Kalau dicuri orang kan jadinya gimana gitu. Nah, kalau file Gerber walaupun dicuri tapi kan udah paten di situ. Itu bisa dituntut nanti desainnya. Oh sama, anunya sama semua kan gitu. Nah, di sini hak cipta pertama. Kemudian CNC tadi ya. Dan kita bisa menentukan paten, jadi mempermudah yang nyetak. Misalkan tulisan di sini kita kasih semuanya udah. Kalau kita aktifkan ini value dan name, itu kan ini name value gini ya, yang atas ya, ini kan berantakan banget ya teman-teman.
ini berantakan. Misalkan saya ganti deh template-nya, warnanya warna apa gitu. Ini apply, oke, apply. Nah ini kan udah, yang abu-abu ini kan name sama value-nya. Nah gimana kalau value sama name-nya itu diganti dengan tulisan sendiri manual menggunakan templates? Kalian bisa ini matikan, mau diganti misalkan di sini WS gitu, gini ya, nggak tahu. Ini kalian ganti layarnya templates. Nah kan bisa ditaruh sebelah mana gitu, kalian bisa atur sendiri. Ini vektor misalkan rasionya berapa, udah taruh mana bisa. Nah seperti ini enaknya, kita bisa tentukan, nanti bisa layout sendiri. Nah kalau kita bawaannya aplikasi itu ya berantakan kayak tadi, tergantung library-nya kalian bisa berapi enggak gitu. Oke, dari sini paham ya. Jadi fungsinya Gerber itu untuk melindungi itu, dan kita bisa mempermudah pihak pencetaknya tadi. Oke, langsung saja kita akan bikin ini desain untuk file Gerbernya. Nah untuk file Gerber itu kalian bisa buka di ini di ini loh, cam processor. Ini ada gambar kamera di pojokan. Coba cari, kalau yang pakai auto text aku nggak hafal karena layoutnya udah berubah semua, maksudnya bukan layoutnya sih, apa itu, ikonnya dirubah semua, tapi namanya sepertinya masih sama, Tricam processor. Oke, buka job, open job, kalian buka jobnya, pakai Gerber ini Gerber untuk merubah file Gerber intunya. Nah ini udah, kalian buka processing, udah kan. Kemudian kalian tentukan filenya mau disimpan di mana. File, oh aku mau tak simpen ke desktop, kemudian bikin folder baru namanya Gerber atau Nano Keyboard gitu ya, keyboard kan. Udah ini namanya Fans Electronic CMP, atau kalian ganti namanya apa itu, misalkan Nano Key gini ya, jangan lupa save. Nah ini di copy aja teman-teman, jadi biar cepet. Ini copy, titiknya nggak usah ya, Nano Key sampai belakang, copy, Ctrl C, paste di sini, titiknya nggak usah, formatnya soalnya sendiri-sendiri, kalian paste. Nah ini kan sol, sekarang ini solder, ini CMP kompon, ini PLC pledge, ini paste lagi, paste. Nah, ini kan ada berapa file ini, 1 2 3 4 5 ya, 5. Di sini adalah solder bagian atas, kemudian ini bagian bawah soldernya, bottom kan, ini layarnya bottom, kemudian ini top, kemudian ini CMP ini yang tata letak. Ini pilih template ya, nggak usah yang lainnya, nggak usah, soalnya kan udah kita tentukan di template layar mana yang kalian gunakan, terserah kalian tentukan sendiri. Kemudian solder ini udah pasti tetap, dan ini udah tetap. Ini untuk melepas lapisan maskingnya, jadi untuk bagian pad-padnya solder, biar tembakannya kelihatan, nggak kena cat warna, misalkan pesan warna hitam atau biru dan lain-lain. Nah kita proses. Nah proses ini butuh waktu lama teman-teman, jadi tunggu aja, tergantung dari desain kalian prosesnya berapa menit gitu aja, kalian tunggu ya. Oke semuanya, untuk file renderingnya itu tadi sudah proses, jadi silakan di close. Soalnya ini saya skip tadi karena terlalu lama prosesnya, jadi kita lanjut untuk proses step selanjutnya, yaitu dimana kita akan membuat file untuk lubang bor drill. Jadi kita open job, di sini ada Epsilon Cam, ini fungsinya untuk mendapatkan file drill, dimana kita akan dapat lubangnya ya, untuk CNC ngebor biasanya gitu teman-teman. Jadi kalian bisa cek langsung. Nah ini kalian bisa arahkan kemana, ke lokasi. Jadi nanti misalkan di sini ya, ada keyboard misalkan di DRD, udah filenya DRD, proses job. Nah seharusnya cepet gini. Nah karena tadi layout saya lupa, ada yang beberapa yang saya ganti, itu prosesnya memakan waktu banget. Jadi kalian bisa coba aja step yang tadi, tinggal tunggu prosesnya udah jadi, pasti akan dapat file sebanyak ini.
kita close, itu filenya seperti ini teman-teman. Kan tadi di sini ya, ini karena prosesnya saya cancel kosong, harusnya dapatnya ini banyaknya. Filenya kecil tapi rendernya agak lama, nggak tahu itu rendernya atau aplikasinya memang yang agak lama. Jadi kalian bisa cek ini ada CMP file, ada ini yang kita pakai paling ini antara ini sama salah satu antara ini bisa kalian upload semuanya, terserah. Nanti untuk ngeceknya filenya bener atau enggaknya kalian bisa buka di ini PCBWay, karena video ini diiklani oleh PCBWay ya. Jadi kita akan buka Gerber, bentar, Gerber viewer PCBWay. Cari PCBWay Gerber viewer mana? Ini project online Gerber viewer. Untuk ini linknya akan saya sertakan di deskripsi video ya. Oke, ini filenya, kalian bisa buka filenya langsung ke sini. Ini coba kita buka ini, sama DRD-nya nggak usah dulu karena kemarin itu error. Coba kita DRD-nya nggak usah dulu, zip file zip ya. Udah pakai WinRAR, kalian upload, drag and drop langsung ke sini. Terus tunggu prosesnya upload, tergantung koneksi internet kalian ya. Mana ini Gerbernya harusnya keluar. Nah, desainnya udah keluar kan. Jadi ini teman-teman, ini adalah file Gerber, udah paten, jadi tampilannya seperti ini. Ini kan kemarin saya beri kotak-kotak, ini yang bikin prosesnya agak lama tadi untuk kotak-kotak ini. Nah, hasilnya file Gerber itu seperti ini teman-teman. Filenya banyak tapi bisa di view pakai software Gerber Viewer. Coba kita matikan choppernya, harusnya bisa di sini choppernya dimatikan, tapi nggak tahu ini sebelah mana. Oh, ini bottom, ini layarnya mana, ini dimatikan bisa. Nah, solder max itu fungsinya seperti ini. Nah, dari pad yang tadi itu yang ditutupin. Nah, ini kalau kena sablon yang nggak kena, yang ada lubang ini nggak di sablonnya, tempat soldernya itu. Oke. Seperti ini kalian bisa langsung upload ke order ke PCBWay ya teman-teman. Kalian bisa bikin langsung instant quote, lanjut tinggal upload, nanti kalkulasi. Jangan lupa kalian bisa cek di link deskripsi untuk link pendaftaran PCBWay untuk promo $5 nya. Oke, langsung saja. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di like jika suka. Dan ngomong-ngomong itu, kalian tunggu dulu untuk tutorial selanjutnya seputar nano keyboard ini, karena udah update ya. Ini masih karena mungkin corona ada delay, mungkin semoga nggak akan di lock untuk pengiriman PCB-nya. Oke, jangan lupa tetap di rumah dan jangan lupa cuci tangan, tetap kreatif untuk elektronikanya. Oke, salam elektronik, terima kasih, bye-bye.